diatur di mana PP yang memindahkan isi Perpol nomor 10 tahun 2025 ini? Mau diatur di mana coba? Bilang ini sebagai PP dari Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2022. Loh, kok diatur di situ? Kan sudah tidak boleh. Kok mau memasukkan lagi yang boleh? Kan tidak boleh. Undang-undang itu justru melarang ya? Undang-undang itu justru melarang. Meskipun Pak ada keterangan di pasal itu tadi yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan di luar tugas kepolisian adalah yang punya sangkut pautnya. Kan ada tuh keterangan Pak. Nah justru itu. 28 ayat 3 tadi iya, itu. Saya sampaikan itu di dalam rapat komisi juga dan tersiar ke media juga. Lalu di dalam rapat dengan pemerintah pada hari Sabtu ya, pada hari. Iya Pak. Tanggal 20 kemarin ya. Komisi Reformasi Percepatan Reformasi diundang rapat juga rapat oleh Menteri Hukum Pak Yusuf. Iya, bagaimana Pak itu? Saya sampaikan lagi kalau alasannya dalam kerja yang tidak ada kaitannya dengan Polri, apa ada di sudut negara ini yang dalam rapat dengan pemerintah maupun di dalam rapat dengan tim reformasi ini materinya undang-undang loh gitu. Tapi kalau mau dicoba ke PP karena ada dasar distribusi dan atribusionan silahkan. Dicari jalan itu kan tidak apa-apa, orang mencari jalan hukum kan, mencari logika hukum yang bisa dibangun untuk itu tidak apa-apa kalau memang bisa cari. Tapi sampai sekarang saya belum menemukan pintu apa yang bisa masuk bahwa jabatan-jabatan di Polri itu bisa atur di PP. Undang-undang sendiri mengatakan harus dalam undang-undang, ya kan? Undang-undang ASN sendiri mengatakan undang-undang. Undang-undang Polri sudah tidak boleh masuk kecuali mengundurkan diri, berhenti atau pensiun, gitu. Hanya itu caranya. Kalau di Undang-Undang Polri yang berlaku sekarang, kalau di ASN caranya harus masuk di undang-undang. Kok bisa masuk di PP? Nah, tapi silakan. Undang-undang itu kan RPP-nya itu kan sudah lama ada nih Menpan. Sebenarnya menurut saya kekeliruan atau kelalaian Kemenpan juga sih. Sampai 2 tahun gini PP-nya belum ada. Padahal di situ ada PP, sudah ada tadi 5 PP yang berlaku sebelumnya itu kan bertumpuk-tumpuk tuh. Harusnya ditutup dengan ini, dengan PP yang terbaru. Tapi sampai sekarang tidak muncul. Dan kemarin waktu pertemuan antara pemerintah dengan Komisi Reformasi, Menpan tidak menjelaskan itu. Ya memang sulit menjelaskannya gimana, membunyinya seperti itu. Pak, kalaupun misalnya nanti PP itu jalan, katakanlah ya, tetap ya karena Pak Mahfud bilang kan dicari caranya gimana deh, kalau ketemu PP. Tapi kan juga itu tidak menyelesaikan masalah karena orang akan mengatakan yang berubah hanya mekanisme penerbitan aturannya saja. Substansi bahwa 17 atau berapapun itu bisa ditempatkan di jabatan sipil tetap ada di PP kan? Tidak mengubah substansi kan Pak? Iya. Hanya mengubah mekanisme dari Perpol yang dianggap batal menjadi PP. Tapi bahwa pengaturan 17 lembaga bisa dimasuki, tetap aja itu berlaku kan Pak? Kan itu yang digugat juga. Kalaupun PP-nya jalan. Kalaupun PP-nya jalan, PP yang mana? PP yang maksana Perpol itu? Ya, yang baru nanti ini Pak, kan katanya dibikin PP. Iya, kalau memang bisa masuk. Tapi untuk masuk itu kan masih ada landasan. Betul. Iya kan, filosofisnya apa, sosiologisnya apa, yuridisnya apa. Ini tidak ketemu. Artinya pada titik tertentu akan ketahuan bahwa nggak bisa masuk kan? Iya, oleh sebab itu begitu dibuat itu masyarakat hukum akan ribut. Ya ada yang pasti banyak ya, wah itu nggak bisa, itu nggak bisa. Nanti ada 1-2 lah yang nanti kan ngomong, wah itu bisa gini-gini, ya silakan aja gitu. Tapi logika umum di dalam hukum, di dalam tata hukum kita, itu nggak bisa. Oleh sebab itu saya katakan kenapa tidak RUU Polri-nya aja? Direvisi. Iya direvisi. Tapi butuh waktu dong Pak ya, karena harus berhadapan dengan DPR kalau undang-undang. Ya pastilah, sama PP juga pemerintah kan perlu harmonisasi. Sama-sama kemudian juga nanti kalau masyarakat sipil tetap ndasa itu dibawa ke MK. Mentah lagi kan? Iya. Oh tapi menarik Pak, undang-undang Polri direvisi ya. Kalau DPR kan semua sekata dengan pemerintah sekarang, nggak terlalu repot lagi di DPR. Ya undang-undang Polri aja direvisi. Ketentuan tentang itu pasal 28 itu dicabut aja. Kan menjadi tidak ada. Boleh kan? Cabut lalu diganti dengan pasal baru yang membuka pintu. Kan gitu. Iya.
Saya enggak rugi lah kalau Polri masuk ke aparat sipil, enggak rugi juga. Seumpama mereka tidak masuk, saya tidak untung juga. Nah, enggak ada untungnya, ruginya bagi saya. Saya hanya bicara posisi hukum yang benar. Enggak bisa gitu. Tapi kita persilakan, kan pendapat boleh beda-beda para ahli itu. Kira kan cari pintu kalau bisa lewat masuk dari PP, masuk di ASN, bukan di PP tentang Undang-Undang Polri. Tapi masuk PP tentang Undang-Undang ASN, Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 yang sampai sekarang draftnya tuh belum disentuh oleh Kemenpan RB. Itu aja. Jadi, mungkin bisa masuk di situ. Kalau jelas tidak bisa masuk, segera Undang-Undang Polri-nya masukkan. Gitu aja. Lewat DPR gitu mekanismenya. Ya. Pak, kalau begitu ini jadi ribet seperti ini dan belum ada solusi meskipun pemerintah akan membuat PP. Apa namanya Pak? Apa sebagai orang yang concern dalam hukum, Pak Mahfud melihat ini, apa pelajaran yang perlu dipetik Pak? Oleh katakanlah kalau kemarin itu yang membuat adalah pimpinan Polri, apa pelajaran yang dipetik bahwa pimpinan Polri atau pimpinan aparatur institusi hukum itu melihat kejadian ini apa yang mesti dibaca, dipetik? Ya saya kira pertama memang secara politis ada keinginan ya dari pihak tertentu, kelompok tertentu lah paling enggak, mungkin tidak seluruhnya Polri, karena Polri sendiri di dalam tim kita juga menganggap loh ini malah merugikan Polri loh. Di tim Komisi Reformasi? Iya, kalau ada Polri itu dibolehkan masuk, kita yang rugi. Jenderalnya numpuk nanti kalau pulang gimana dan sebagainya gitu kan. Karena mencarikan pintu itu nanti kalau udah selesai terus mau dikemanakan? Kewalahan Polri aja justru Pak ya. Satu. Yang kedua, dari kebatinan saya ya, suasana kebatinan yang saya tangkap dari forum itu sebenarnya institusi-institusi sipil itu ribut juga. Loh kenapa? Kami hilang dong peluang kami untuk mencapai karir tertinggi di bidang kebawaan. Karir tertingginya tuh kan eselon 1. Sesudah di atas itu enggak ada lagi. Di sekjen lah tertinggi. Iya, sekjen, dirjen gitu. Sama-sama eselon 1A. Cuma ini penghargaan protokolernya lebih sedikit, tapi eselonnya sama 1A. Hilang dong kami gitu. Itu saya dengar gitu. Oleh sebab itu, karena kemarin yang datang itu tidak banyak menterinya, juga yang bicara tuh datar-datar aja gitu. Di pertemuan dengan Menko kemarin. Iya, menterinya kan hanya Pak Yusril sama Pak Tito sama Pak Kapolri datang gitu. Nah di situ disepakati sudah kita buat PP, oke, kita tidak bisa nolak. Itu sudah kesepakatan dan itu harus dicoba, tapi tetap harus kita kawal. Ini benar enggak? Kalau masuk PP ini bisa enggak? Kalau PP ini bisa enggak? Cantolannya apa? Kalau cantolannya udah dasar 45 pasal 2 ya bisa ya. Tapi filosofis, sosiologis, yuridisnya apa? Itu kan harus jelas. Menurut pasal-pasal diperlukan PP ini. Nah, PP itu hanya bisa mungkin kalau jabatan-jabatan itu masuk dulu di undang-undang. Ini menurut tafsir yang sekarang ya, yang menurut saya. Tapi silakan aja. Negara ini harus jalan dan kita mencari yang terbaik dan bisa disepakati bersama. Gitu. Ya, oke Pak.